Ya, Shalom semua Bapak Ibu sekalian yang terkasih, dimanapun Bapak Ibu berada. Damai Tuhan beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Senang bisa menyapa Bapak Ibu sekalian hari ini. Yuk kita bersama-sama bersyukur dan memuji Tuhan Yesus. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat, mereka yang dalam gelap, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Amin. Tuhan, ini tugas kami. Amin. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ini kerinduanku. Yes, amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Yuk kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang baik, yang berikan kita hati untuk melayani sesama dan memberitakan kabar tentang keselamatan. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang dalam kelemahan, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Amin. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Amin. Taruhlah roh yang rela melayani, dan kami berikan hati yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Ini kerinduanku. Oh, Tuhan, ini tugas kami. Ku beri keberanian untuk melangkah. Aku mau Tuhan. Ku berikan roh yang mau melayani, hati yang melayani sesama dan menyenangkan hati Tuhan. Ini kerinduanku. Amin. Tuhan, ini tugas kami. Beri kuasa-Mu bagi kami. Engkau sudah memberikan. Amin. Ku berikan hati yang rela melayani, supaya hanya Engkau yang dimuliakan. Supaya hanya Engkau Tuhan Yesus yang dimuliakan. Supaya hanya pribadi-Mu Tuhan Yesus yang ditinggikan. Pujian ini membawa setiap kita untuk memberi diri, melayani Tuhan dan sesama. Yuk kita memberitakan Injil seperti Tuhan Yesus. Mari bersama-sama nyanyikan pujian sekali lagi sambil kita bersyukur atas karunia rahmat yang Tuhan sudah limpahkan di setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Dia Tuhan, Dia Juru Selamat. Kita adalah miliknya. Dia menuntun kita. Pujian dan firman ini membawa kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan Dia. Amin. Berikan pada kami
hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Saudara kami, tetangga kami, keluarga kami, orang-orang yang dekat dengan kami, berikan pada kami Tuhan hati mengasihi jiwa-jiwa mereka. Amin. Tuhan, ini tugas kami, tugas kita masing-masing. Beri keberanian bagi kami, berikan roh yang rela melayani, berikan hatimu yang mau melayani, supaya mereka mendapat keselamatan kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap doa, pujian, dan penyembahan kita tentunya, bagi kemuliaan nama-Nya saja. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi orang-orang di sekitar kami, kerabat kami, jiwa-jiwa mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang dalam kegelapan, tersesat, terhilang, berdosa, lemah. Berikan pada kami hati-Mu Tuhan Yesus. Kalau kami tahu, Tuhan, ini tugas kami. Beri kesanggupan, kekuatan, kuasa-Mu bagi kami ini. Ku berikan hati yang melayani dan menyenangkan hati Tuhan, ini kerinduanku. Tuhan, ini tugas kami. Ku beri waktu untuk melayani sungguh-sungguh. Ku berikan hati yang mau berkorban, supaya hanya Tuhan yang disenangkan. Amin. Sekali bersama-sama katakan, Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Ku berikan hati yang melayani. Ku berikan hati yang melayani dan menyenangkan hati Tuhan, ini kerinduanku. Dan menyenangkan hati Tuhan Yesus, inilah hasratku. Dan menyenangkan hati Tuhan, inilah tujuan hidup kami. In Jesus' name. Dari Tuhanlah kami mendapat kekuatan yang baru saat ini. Tuhan, ini tugas kami. Yuk kita memberitakan Injil seperti Tuhan Yesus. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu sekalian. Baik yang di Balikpapan, yang ada di kota Manado, Kote, yang di Sulawesi, Makassar, Jakarta, Surabaya, Palembang, Horas, Medan, NTT Kupang, Riau, Palangkaraya, dan kota-kota yang dekat dari kota di mana Pastor tinggal, Samarinda, Kutai, Sangatta, Bontan, Tenggarong, dan sekitarnya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yuk memberitakan Injil seperti Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Bapak Ibu sekalian, kita melihat sabda firman Tuhan, dan Pastor membacakan. Selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus.
Pertama-tama kita akan mendengar sabda firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 1, ya, ayat yang ke-38. Markus pasal 1 ayat 38. Firman Tuhan bagi Bapak Ibu terkasih, selamat mendengarkan. Jawab Tuhan Yesus, marilah, mari yuk, mari jo semua, amin. Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku, kata Tuhan Yesus, memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku telah datang. Wah, jadi salah satu hal penting tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk apa? Salah satunya adalah untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Kabar baik bagi siapa? Tentu kabar baik bagi Bapak Ibu sekalian, saudaraku. Kabar baik bagi semua umat manusia. Puji Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu memikirkan ini, peduli dan merasa penting bahwa memberitakan Injil itu adalah membawa kabar baik. Dan terus terang, semua manusia hari ini membutuhkan kabar baik di tengah-tengah banyaknya kabar burung dan kabar buruk. Orang membutuhkan kabar baik hari ini. Maka saudara-saudara sekalian yang terkasih, ini nonton rame banget, banyak banget. Mari menjadi pembawa kabar baik. Kalau kita istilah penginjil, itu kelihatannya dibungkus terlalu rohani. Jadi orang berkata, dia kan penginjil, saya kan cuma jemaat biasa. Dia kan penginjil. Ada tambahannya, penginjil api. Wah, penginjil kelas dunia. Wih, kalau saya mah cuma orang Kristen biasa. Dengarkan Bapak Ibu sekalian, saya sederhanakan istilahnya. Mari bersama-sama semua kita menjadi pembawa kabar baik. Karena Injil adalah kabar baik. Maju Bapak Ibu, Matius pasal 4 ayat yang ke-23. Firman Tuhan, Tuhan Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Tuhan Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Tuhan Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Jadi kalau remanya Pastor dapat, saya sekarang di Balikpapan, maka Pastor Andy juga mau berkeliling di seluruh Balikpapan. Untuk apa? Memberitakan Injil, ya, membawa kabar baik ke rumah-rumah ibadat, termasuk ke gereja-gereja, amin. Sampai di jalan-jalan, amin. Di pelosok-pelosok gang-gang, amin. Injil itu kabar baik, dan semua orang membutuhkan kabar baik. Semua orang mau mendengarkan kabar baik, termasuk orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian. Dan berita Injil yang Tuhan Yesus bawa disertai dengan apa? Kuasa. Sama-sama katakan, kuasa. Yes, kuasa. Saya mau share sedikit, mudah-mudahan nggak panjang, sedikit aja. Pastor ini sudah banyak pengalaman di dalam menginjil. Contohnya materi-materi Injil dengan cara kita sampaikan berdebat, udah pernah. Dengan prinsip-prinsip yang kuat, doktrin, sesuatu yang saya yakin itu benar. Seperti misalnya mempertahankan 7 hari raya. Lalu bicara soal Sabat yang mana? Hari kelahiran Kristus, Natal itu apa? Ibadah yang benar. Mengenai kekudusan nama Tuhan Israel. Dan banyak hal
tentang angka-angka. Setiap angka memiliki makna. Setiap iot, setiap huruf memiliki makna. Sebetulnya ada banyak materi-materi. Tetapi sepengalaman Pastor Andy melayani Tuhan sudah lebih 20 tahun Bapak Ibu. Ya tentu ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang lebih lama lagi. Tapi bagi saya 20 tahun saya banyak belajar. Nah dari banyak belajar itu saya temukan materi-materi penginjilan yang saya pernah tahu dan sampaikan dengan cara doktrin, hal yang saya yakini benar, prinsip-prinsip yang saya yakini benar. Menurut pengalaman saya secara pribadi, tidak banyak memenangkan jiwa, tidak banyak diterima kabar baik ini dengan cara-cara yang pernah saya lakukan, materi-materi yang saya anggap, saya hafal, saya kuasai, saya tahu. Tuhan Yesus menginjil dengan cara sederhana, membawa kuasa kesembuhan, membawa kuasa doa, sambil memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Yes, amin. Maka hari ini Pastor belajar kembali memberitakan Injil, membawa kabar baik, sambil mendoakan orang-orang sakit. Dan puji Tuhan, ada kesaksian-kesaksian, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan, mengalami hidup yang baru, damai sejahtera. Kalau dulu saya menginjil, sekarang saya juga menginjil, tapi dengan cara mendoakan orang. Kalau dulu saya menginjil, ayo duduk sana, saya duduk sini, ayo kita bahas ini. Terus menurutmu gimana? Ini yang benar begini, kamu salah, caramu salah. Coba lihat secara historical, coba cek ini lain sebagainya. Kamu nggak kuasai bahasa aslinya dan bla 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 bla. Akhirnya saling menuduh. Kamu sekolah Alkitab di mana? Kamu nggak punya dasar teologi, macam-macam. Yuk menginjil seperti Tuhan Yesus. Dan di sini Tuhan Yesus keliling, tidak pakai banyak ngomong. Dia mengajar dengan otoritas. Dia menghindari perdebatan. Ada perdebatan, Tuhan Yesus pergi. Saya belajar, maka hari ini Pastor pun melakukan pelayanan praktis. Ketika ada orang yang berkesempatan dan Pastor tergerak untuk datang melayani dan dipertemukan Tuhan, datang, tidak pakai banyak tanya, karena tujuan saya bukan untuk membawa jiwanya ke gerejaku, bukan juga ke gerejamu, tapi memperkenalkan kasih Kristus lewat kabar baik, termasuk dalamnya mendoakan orang sakit. Dan banyak orang yang sakit yang doakan, mereka akhirnya mengalami kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amin. Maju yuk. Matius 24 ayat yang ke-14. Ya. Matius 24 ayat yang ke-14. Firman Tuhan, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Injil akan diberitakan di seluruh dunia. Dan saya sadar betul, maka Pastor sampaikan ini, saya tidak mungkin memberitakan Injil sampai seluruh dunia. Itulah sebabnya Pastor share ini, supaya semua orang yang berada di seluruh dunia, atau paling tidak bagikan kabar baik ke orang lain. Dan ketika semua penduduk satu kota, satu orang, satu desa, satu orang, satu kabupaten, satu orang, akhirnya seluruh dunia mendengar Injil. Artinya apa? Saya tidak mungkin memenangkan satu dunia. Tapi ketika kita BBT, bagi-bagi tugas, semua gereja, semua orang percaya ambil bagian tugas ini. Karena salah satu tugas mulia Tuhan Yesus datang memberitakan Injil. Kita pun milik Kristus, kita disertai dengan kuasanya. Yuk menginjil di tempat masing-masing. Maka firman Tuhan berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, sehingga jadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Bayangkan kalau orang-orang contoh di Medan sampai ke pedesaan, semua masing-masing mulai
ambil bagian, beritakan kabar baik. Sudahkah engkau terima Tuhan Yesus? Amin. Hal yang simpel saja. Gak usah berkata. Menurut bahasa teks asli, huruf sabat itu adalah sin, bet, taf. Maka kita harus memahami huruf-huruf makna asli dalam teks berbahasa Ibrani. Pusinglah orang mendengarkan. Karena hari ini dunia membutuhkan jawaban. Dan dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Bawalah kabar jawaban dari Yesus Kristus untuk dunia. Amin. Saya percaya firman Tuhan. Semua itu akan digenapi. Barulah tiba kesudahannya. Yuk bersama-sama, kita jangan terlalu banyak santai. Yuk keluar, beritakan Injil, keluar melayani. Ya memang ada yang dipanggil untuk mengajar, ada yang dipanggil mungkin hanya duduk-duduk online. Ya kalau saudara hari ini mungkin keterbatasan fisik, menginjil lewat online. Medsos sekarang sangat kaya, membuka banyak platform untuk kita bersama bisa buat kesaksian dan dengar orang. Dan orang sedang kebutuhannya akhirnya mereka dipulihkan. Pastor mau bicara banyak hal soal ini. Rohku menyala-nyala. Karena Injil adalah kabar baik bagi semua orang. Amin. 2 ayat lagi ya, saya mau bukakan. Markus 14 ayat yang ke-9. Ya. Firman Tuhan, Tuhan Yesus berkata, kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Siapakah yang dimaksud ini? Sampai-sampai di mana Injil diberitakan, perempuan ini diingat Bapak Ibu sekalian. Perempuan ini adalah perempuan yang berani berkorban. Dia meneteskan minyak di atas kepala Tuhan Yesus. Minyak yang mahal, minyak yang terbaik, minyak yang wangi. Ketika engkau mau melayani Tuhan, mau membawa kabar baik, jangan pelit. Beritakan Injil, sekalipun kita harus berkorban. Isi dompetmu, keluarin. Menginjil bukan ladang cari uang, Bapak Ibu sekalian. Kalau mau pekerjaan Tuhan itu nyata, kuasanya dahsyat, engkau dipakai luar biasa. Jangan takut berkorban. Sacrifice bukan hanya sekedar ucapan. Sacrifice adalah sebuah rasa sakit yang engkau alami ketika melayani Tuhan, membawa kabar baik dari surga. In Jesus name, kita paham betul bahwa menginjil bukan ladang cari uang. Menginjil bahkan kita rela berkorban termasuk uang. Lihatlah kisah ini. Tuhan Yesus berkata apa? Dimanapun berita Injil diberitakan, kisah ini akan diingat. Injil harus rela berkorban. Pengorbanan sejati adalah Kristus kayu salib. Dia berikan bukan hanya darahnya, mahkotanya, darahnya, nyawanya pun dia berikan. Sekarang, Bapak Ibu yang melayani Tuhan, masa dompetmu tebal tipis dikit aja kamu sudah gak mau? Masa rekeningmu yang ada isi uang kurang sedikit nominal engkau tidak mau? Masa apa yang kau punya, misalnya baju, kau tidak mau kasih kepada orang yang kurang mampu? Masa punya lebih beras nggak mau bagi kepada orang lain? Injil bukan hanya sekedar pintar atau manisnya permainan kata-kata yang dibuat oleh hamba Tuhan, apalagi yang merasa doktor sekolah teologi, yang merasa akademis tinggi. Murid-murid Kristus bukan orang-orang akademis dengan gelar yang tinggi, tapi mereka memberi hidupnya sekalipun mereka pernah gagal. Ada yang menyangkal Kristus, ada yang takut, ada yang kabur. Tapi akhirnya Roh Kudus mengikat mereka sebagai panggilan surgawi, panggilan ilahi untuk tetap memberi diri sampai mereka martir untuk Tuhan Yesus. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Satu ayat lagi ya. Markus 16 ayat yang ke-20. Firman Tuhan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda pertolongan Tuhan,
tanda-tanda kuasa, tanda-tanda keajaiban sebagai bukti bahwa Injil ini benar. Bukan hamba Tuhan yang benar, sebagai bukti Injil benar. Ketika dalam sebuah pelayanan ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada hadirat Tuhan, kuasa Tuhan nyatakan luar biasa, itu bukti Injil benar, bukan bukti hamba Tuhan benar. Karena semua manusia sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Hamba Tuhan dan semua manusia sama saja. Hanya hamba Tuhan memberikan dirinya, memberikan waktunya, bahkan full timer untuk memberitakan tentang kabar baik. Kira renungan ini Bapak Ibu membakar setiap pribadi, rohnya menyala-nyala untuk diingatkan bahwa saya, semua orang percaya pada Tuhan Yesus, ingat tugas kita membawa kabar baik. Mungkin orang terdekat kita, tetangga kita, sampaikanlah kabar baik ini dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, mungkin orang-orang belum langsung menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi mereka bisa diberkati dengan sikap, keteladanan, tutur bahasa kita, maupun juga kemurahan hatimu. Karena si pembawa kabar baik, ojo pelit, jangan kikir, tapi kita harus rela berbagi. Karena bagian daripada berita Injil adalah pengorbanan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun keadaan kami hari ini, kami harus membawa kabar baik. Mungkin kami tidak bisa seaktif orang lain atau semangat Pastor Andy yang beritakan firman ini. Setiap orang berbeda-beda, unik, khas di hadapan Tuhan. Tapi kami tahu, kami semua diberikan mulut untuk membawa kabar baik, diberikan hidup, kesempatan untuk menjadi saksi tentang kabar baik itu. Mungkin hanya terbatas dalam ruangan, lewat layar kaca, online, menulis, bersaksi, cerita, sharing singkat firman Tuhan, menolong orang lain. Banyak hal kami lakukan, mungkin tidak seperti si A, si B, si C, tapi kami tahu Tuhan, kami berharga di hadapan-Mu, dan kami tahu Tuhan, Engkau pakai setiap kami berbeda dengan cara-Mu yang unik dan khas. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Roh yang menyala-nyala ini ada di setiap hati kami. Kami hidup, kami tahu tujuan kami, yaitu membawa kabar baik kepada sesama kami, menjadi penyembah Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkat kekuatan, urapan yang baru, kesembuhan, damai sejahtera, pengampunan, itu mengalir di setiap pemirsa sekalian. In Jesus' name, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dipakai oleh Tuhan menjadi pembawa berita baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Selamat masuk hari yang baru, semua sehat-sehat, dan semua berlomba-lomba. Yuk memberitakan Injil seperti Tuhan Yesus Kristus. Bless you all, shalom semuanya, sola fide, Immanuel. Kasih Tuhan Yesus beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dadah. Bye.